إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan yang diamanahkan kepada kami untuk membahas secara tematik pembahasan dengan tema berkaitan dengan puasa atau bulan Ramadan, maka Anda pilihkan di sini salah satu dari bab di antara bab dalam kitab Amalan Sunnah Setahun. Amalan Sunnah Setahun karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Yang mana kitab ini untuk ukuran kitab Indonesia ya, berbahasa Indonesia, merupakan kitab yang menjamak banyak sekali kebaikan dan sangat penting untuk dimiliki oleh keluarga muslim. Cetakan Khazanah Fawaid, jumlahnya 660-an halaman. Ini menjamak banyak sekali pembahasan yang berkaitan dengan keseharian di kehidupan muslim. Dan kitab ini secara rutin Anda bahas juga di salah satu masjid secara bulanan, di Masjid Uswatun Hasanah di Cengkareng. Setiap Jumat ke-2 Maghrib. Alhamdulillah sudah setahun lebih ya kita membahas kitab ini. Jadi sebagai sedikit untuk meresensi kitab ini, buku ini, dari awal ada kaitannya dengan iman, takwa, meningkatkan kualitas, nasihat-nasihat yang sangat-sangat penting untuk penuntut ilmu. Dari muqaddimahnya sampai kemudian ke bab pertama, prinsip hidup ya, muslim dalam mengisi aktivitasnya. Kemudian bab kedua tentang menuntut ilmu syar'i, bab ketiga dimulai dengan tauhid, bab keempat baru dimulai dengan fikih. Ya. Kemudian fikih taharah, kemudian sunnah salat, kemudian puasa dan seterusnya sampai amalan-amalan per bulan. Di bab ke-26 ada amalan sunnah dan amalan bid'ah pada bulan-bulan hijriyah, dan ini sangat penting untuk diketahui. Bahkan sampai masalah sunnah-sunnah ketika makan pun ada. Dan pada endingnya dikhatamkan dengan nasihat, namun sebelumnya sekian kisaran 20 halaman lebih atau 20 halaman lebih membahas tentang perusak-perusak amal. Maka buku ini ibaratnya mirip dengan seperti buku Minhajul Muslim dan semisalnya yang menjamak banyak dari tema secara sistematis, walaupun tentu untuk memberikan rincian yang lebih rinci, ya ada buku-buku lain yang lebih rinci pembahasannya. Misalnya kalau tentang puasa ini, penulis yaitu beliau hafizahullah membahas tentang puasa dari halaman 275 sampai 302, berarti kisaran 27 halaman tentang puasa. Kalau memang mau lebih rinci lagi, ya tentu ada buku-buku lain yang khusus membahas puasa. Tapi karena ini untuk kajian tematik, maka kita ambil faedah dari kitab ini dan juga semoga bisa menjamak dengan salah satu kitab yang sekitar hari kemarin atau 2 hari lalu sampai di rumah anak. Kitab namanya Durusun fi Ramadan karya
Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Ini hadiah dari seorang muhsinin dan beberapa ikhwah. Dihadiahkan kepada ana dan sebagai rasa syukur ana ya ana bawa juga di majelis ini dan baru ana buka tadi siang. Ini berkaitan dengan segala everything tentang siyam, tentang puasa. Dari definisinya, fadilahnya, hukum-hukumnya, keikhlasan dalam berpuasa dan kemudian tentang i'tikaf, tentang keutamaan Lailatul Qadar, tentang zakat fitr dan banyak hal, sekitar 100 halaman. Kalau ini bahasa Arab ya. Salah satu ulama kibar di Saudi Arabia itu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Maka sebelum kita masuk ke dalam tema masalah puasa, ana berkali-kali membaca beberapa bagian dari buku ini, yaitu buku amalan harian, amalan sunnah setahun. Ada pembahasan nomor atau di halaman 60. Ini sebagai nasihat untuk ana dan juga jemaah yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Apabila berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka dakwah itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Maka dengan ilmu seseorang dapat berdakwah dan kepada ilmu ia berdakwah. Jadi berdakwah itu dengan ilmu kepada ilmu gitu loh. Dengan ilmu berdakwah. Dan dakwahnya itu untuk ilmu gitu loh. Jadi bukan untuk hal-hal lain. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Artinya seorang penuntut ilmu atau apalagi dai itu harus betul-betul berikhtiar dalam belajar. Ya. Kemudian beliau menambahkan, dan di sini beliau menisbatkan kalimat-kalimat ini agar dilihat kitab Miftah dari Sa'adah. Miftah dari Sa'adah ini salah satu kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau beliau ta'liq dan takhrij Syekh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid, yaitu Syekh Ali Al-Halabi, yang alhamdulillah memiliki kitab ini, Miftah dari Sa'adah, cetakan Daru Ibnu Affan, 3 jilid. Jilid pertama di kitab Miftah dari Sa'adah, jilid pertama mungkin 300 atau 400 halaman. Jilid pertama itu hanya membahas tentang ilmu, keutamaan dan ulama gitu. Jilid pertama tok itu. Ya, itu tentang ilmu saja, fadilah ilmu, riwayat-riwayat tentang ilmu. Jadi kalau kita membaca kitab Miftah dari Sa'adah jilid pertama saja, itu betul-betul hati itu seperti termotivasi tinggi untuk menuntut ilmu dengan benar. Ya, juga kitab Ibnu Abdul Barr Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, itu juga banyak sekali riwayat-riwayat yang dinukil oleh Ibnu Abdul Barr tentang ulama salaf, bagaimana nasihat mereka dan manhaj mereka dalam menuntut ilmu. Kadang baik talibul ilm atau ikhwan pengajian atau akhwat pengajian, bahkan sampai level dai atau ustadznya, itu kadang-kadang keluar dari track dan jalur penuntut ilmu, walaupun kesehariannya ngajarin ilmu. Makanya di sini diingatkan, artinya setiap dai, muballigh, juga ustaz wajib menuntut ilmu syar'i. Itu level apa? Dai, level muballigh, level ustaz. Wajib menuntut ilmu syar'i. Enggak boleh merasa cukup dengan ke-LC-an, bahkan ke-MA-an, atau bahkan kedoktoran. Tetap harus rutin menuntut ilmu. Apabila mereka tidak belajar Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaf, bagaimana mereka bisa menyampaikan kebenaran kepada umat? Oleh karena itu setiap hari, dan ini ana yakin manhaj beliau penulis hafizullah, setiap hari minimal 2 hingga 4 jam para dai harus belajar dan membaca Al-Quran beserta tafsirnya, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, juga membaca kitab-kitab para ulama salaf. Jadi harus ada porsi harian untuk menuntut ilmu bagi dai ya, ataupun bagi orang mungkin awam yang mungkin dia menuntut ilmu hanya murni untuk beramal saja, mungkin tidak sampai 2 hingga 4 jam sehari ya. Mungkin bisa setengah jam atau 1 jam gitu, karena kesibukan pekerjaan dan lainnya. Maka dikatakan oleh beliau, para dai juga harus menghadiri kajian-kajian dan daurah-daurah ilmiah yang diisi oleh para masyayikh salafiyin.
Ya, maka asatidzah kita, yaitu para asatidzah Ahlus Sunnah di Indonesia ini, alhamdulillah ketika para masyayikh datang, maka para asatidzah juga alhamdulillah ikut hadir di daurah-daurah dan kajian-kajian para masyayikh. Dan yang belakangan ini yang terakhir, ya mungkin datang juga ke Al-Barkah sepertinya, yaitu Syekh Abdul Malik Ramadhani, ya, itu ya beliau dalam beberapa hari itu juga alhamdulillah memberikan daurah ilmiah untuk kita semua, para dai, para duat, dan juga para asatidzah, sehingga memberikan manfaat kepada kita semua dan juga pada kaum muslimin karena diterjemahkan juga. Juga mendengarkan kaset kajian mereka, MP3, VCD, kalau sekarang ada YouTube, ya. Harian itu update para ulama dan masyayikh mereka memberikan kajian. Hal ini agar para dai dapat menimba ilmu yang bermanfaat, beristifadah, mengambil faedah ilmu dari mereka, sehingga dapat mengamalkan ilmu dan berdakwah mengajak manusia ke jalan yang benar dan dengan cara yang benar. Ya, jadi sampai level dai itu tidak boleh mutasyabbi', yaitu tidak boleh sudah merasa kenyang dengan ilmu, melainkan harus selalu merasa masih jahil, masih harus menuntut ilmu. Ya, sehingga sehari-hari mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca tafsirannya. Kalau memang tidak ada waktu untuk di rumah misalnya, maka bisa mendengarkan dan menyimak kajian-kajian para ulama dan masyayikh. Dan itu trek yang insyaallah para asatidzah lakukan insyaallah ta'ala. Kecuali yang mungkin belum dapat hidayah kembali, karena sebagian dari duat sibuk dengan birokrasi. Sebagian duat, sebagian dai sibuk dengan birokrasi. Sibuk dengan safar, atau sibuk dengan safari dakwah. Sibuk dengan meninggalkan pekarangan rumah dan lahan dakwah sekitar, lebih ke safari dakwah. Ada yang seperti itu, sebulan berapa kali safari dakwah. Walaupun memang alhamdulillah bermanfaat untuk tabligh akbar misalnya, tetapi kalau misalnya yang seperti itu menyibukkannya dari ilmu, maka ini menjadi fitnah bagi diri seorang dai. Maka talibul ilm, orang-orang yang hadir di majelis ilmu, itu alhamdulillah disyukuri, masykur alhamdulillah. Tetapi ayo istiqamah. Ketika dai saja yang mungkin ilmu mereka jauh di atas kita saja, mereka masih diharuskan menuntut ilmu, maka kita itu harus begitu gitu loh. Lebih dari itu, kalau bisa lebih dari itu, kalau nggak bisa secukup dan semampunya insyaallah. Maka bersemangatlah menuntut ilmu ikhwas sekalian. Yang mana ilmu ini yang kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan buat dia jalan menuju surga. Maka di antara ilmu yang akan kita tawarkan di sini untuk diri pribadi dan juga jemaah, yaitu bab 15 sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sifat atau tata cara puasa. Di sini penulis hafizallah menyebutkan beberapa garis besar. A, yaitu keutamaan puasa. B, rukun puasa. C, sunnah Nabi dalam berpuasa. Insya Allah kita bahas 3 itu saja, seperti waktunya tidak cukup untuk lebih dari itu. Jadi yang A, fadilah puasa, keutamaan puasa. Yang B, rukun puasa. Yang C, sunnah Nabi dalam berpuasa. Sunnah Nabi di sini, makna sunnah di sini adalah makna istilah dari segi manhaj. Yaitu maksudnya sunnah di sini bukan dianjurkan, melainkan thariqahnya Nabi, metodenya Nabi dalam berpuasa. Bagaimana Nabi berpuasa? Ya, entah di dalamnya ada wajib atau ada sunnah. Maka sunnah di bab C ini, di bagian C ini, maksud dari sunnah yaitu manhaj, tariqatun Nabi fi shaumih, yaitu caranya Nabi SAW dalam berpuasa. Tapi kita mulai yang A, keutamaan atau fadilah puasa. Yang pertama disebutkan puasa adalah salah satu amal ibadah yang akan dibalas dengan ampunan dan ganjaran yang besar. Jadi amal puasa adalah salah satu amal yang berpahala besar, itu intinya. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat ke-35, Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat
was-sha'imina was-sha'imati wal-hafizina furujahum wal-hafizat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Di sini sebutkan syahidnya di lafal was-sha'imina was-sha'imat, yaitu laki-laki atau perempuan yang berpuasa. Ya. As-sha'imina was-sha'imat. Laki-laki atau perempuan yang berpuasa itu a'addallahu lahum maghfirah. Allah sediakan untuk mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan juga pahala yang besar. Dan itu yang kita cari. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau orang-orang yang bersifat seperti ini, disebutkan tadi banyak sifat itu. Kok ada maghfirah dan ampunan buat mereka? Ini menunjukkan bahwasanya muslim atau muslimah itu tidak akan lepas dari dosa gitu loh. Makanya Allah sediakan ampunan. Ya, enggak ada orang soleh yang terlepas dari dosa. Makanya Allah sediakan ampunan karena mereka beriman. Setelah ampunan dapat ajran 'azima, yaitu ganjaran yang besar. Yang kedua, puasa adalah salah satu sebab meraih ketakwaan. Jadi puasa itu tangga ketakwaan. Ya. Artinya kalau memang mau bertakwa, maka berpuasalah di bulan Ramadan, karena itu wajib. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus shiyama kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, maka di sini ya ayyuha ini nida, yaitu seruan. Ya. Seruan. Objek yang diseru yaitu isim munadanya yaitu alladzina amanu. Yang diseru ini bukan dengan proper name atau nama baku, bukan. Tapi yang diseru adalah pihak yang disebutkan sifatnya. Ketahuilah, menyeru orang dengan nama itu biasa. Tapi menyeru golongan dengan sifat itu akan membuat orang itu, antum merasa enggak gitu loh. Ya akhi misalnya, wahai ya Ahmad. Nah, maka jelas Ahmad. Tapi kalau disebut sifat, wahai orang yang beriman, maka di sini orang yang merasakan menoleh gitu loh. Ada enggak sifat iman pada diri Anda? Kalau ada, maka dengerin. Kalau enggak ada, ya khalas, Anda bukan termasuk golongan yang diseru di sini. Maka kadang-kadang an-nida bil wasf itu ablagh. Seruan dan panggilan dengan sifat itu kadang lebih sampai ke hati dibandingkan dengan nama langsung. Yang kadang-kadang kalau nama ya hanya baku orang yang punya nama itu saja, selesai. Tapi kalau sifat, maka itu pilihan. Antum merasa atau enggak punya sifat ini. Ya. Kutiba alaikumus shiyam. Kutiba. Kalau di terjemahan berarti diwajibkan. Ketahuilah, kutiba dari kata kataba yaktubu kitabatan. Yaitu penulisan. Kitabah dari segi syar'i ada dua macam. Ada kitabah di sini ada dua macam. Ada kitabah kauniyah dan ada kitabah syar'iyah. Kitabah kauniyah, maka ini berkaitan dengan pencatatan takdir dengan pena di Lauh Mahfuz. Maka ini kitabah kauniyah. Ya, kan kita tahu bahwa saya rukun atau maratib at-takdir yaitu al-ilm, ilmunya Allah, al-masyiah, kehendak Allah, gitu kan? Kemudian ada juga al-kitabah. Allah Ta'ala mencatat atau menulisnya di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Melainkan makna kitabah yang kedua yang dimaksud. Apa kitabah kedua? Yaitu kitabah syar'iyah. Kitabah syar'iyah. Pencatatan syariat. Yaitu maksudnya pembebanan syariat. Penentuan syariat. Ya, penentuan syariat. Yang di sini penentuan syariat di sini dimaknai dalam artian yaitu diwajibkan, kutiba, diwajibkan, diharuskan. Ya. Diharuskan. Ada ayat Allah di surat Al-An'am, kataba ala nafsihi rahmah.
Yaitu Allah Ta'ala mengharuskan pada dirinya sifat kasih sayang. Gitu. Kemudian ada juga di ayat lain, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu. Wahai orang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, yaitu berwasiat jika telah hadir kematian di sisi kalian, jika memiliki khair. Khair di sini maksudnya apa? Harta. Karena khair dalam Al-Quran ada dua makna. Khair dalam Al-Quran ada dua makna. Makna pertama tayyib, makna kedua mal, harta. Makna pertama khair artinya baik. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Dan ketika dikatakan kepada orang bertakwa, apa yang telah diturunkan kepada kalian? Mereka berkata khaira, yaitu yang diturunkan adalah kebaikan, bukan harta. Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Siapa yang beramal sedikit pun apa dari kebaikan, maka khaira, yaitu kebaikan yang akan dia lihat di akhirat, bukan harta yang akan dia lihat. Itu makna pertama dari khair dalam Al-Quran. Makna kedua dari khair dalam Al-Quran, al-mal, yaitu harta. Contohnya apa? Apa contohnya? Di surah Al-Adiyat. Ayat tadi, contohnya tadi. In taraka khaira al-wasiyah. Jika dia meninggalkan khair, yaitu harta, punya harta, maka wajib berwasiat. Ya. Di surah Al-Adiyat tadi juga. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat-sangat cinta kepada harta. Makna khair di sini harta. Ya. Jazakallahu khaira artinya apa? Semoga Allah membalasmu kebaikan, bukan harta. Maka posisikan makna itu yang benar gitu loh. Ya. Oke, antum, gimana kabar antum? Baik enggak? Ana bi khair. Saya bersama harta. Ya salah, enggak. Ana bi khair artinya apa? Saya baik, itu makna khair. Ya. Taib, kembali ke sini. Diwajibkan atas kalian puasa. Berarti puasa kewajiban. Kewajiban. Makanya ada lafal alaikum. Kutiba ala, yaitu seperti ada pembebanan dari atas gitu loh. Sesuatu yang datang dari atas untuk kita bawa itu beban. Makanya siam ini beban. Padahal nggak makan loh, tapi beban. Karena bebannya di menahan. Kama kutiba ala alladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti puasa ini dalam usul fikih salah satu sampel syar'u man qablana. Yaitu syariat orang-orang sebelum kita. Syariat orang-orang sebelum kita. Syariat nabi-nabi terdahulu pun ada puasa juga. Dan Islam melengkapinya kemudian. Nah, dalam kitab Mafatihul Ghaib atau Tafsir Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi menyatakan tentang ayat ini, disebutkannya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa untuk umat Nabi sebelum kalian, itu sebagai tasliyah dan hiburan untuk kaum muslimin sahabat Nabi radhiyallahu anhum di zaman Nabi SAW. Karena orang-orang musyrikin sebelumnya itu di Mekah dan semisalnya itu sebelumnya tidak difardukan atas mereka puasa. Jadi belum terbiasa dengan ini. Maka mendapatkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan yang mana itu panas, terik, itu sangat membebani mereka. Namun ketika Allah beritahukan kepada mereka bahwa saya dulu umat terdahulu juga puasa sama kayak kalian, maka itu meringankan beban mereka. Kita ini kalau ada problem, kemudian kita lihat ada orang yang telah lebih dulu mengalami problem ini, kita bebannya bakal berkurang. Karena oh ternyata ada yang pernah seperti ini sebelumnya. Bukan saya doang. Atau saya bukan orang yang pertama mengalami ini. Begitu. Sekarang kalau kena COVID, apa rasanya? Nggak ada rasanya. Coba tahun 2021. Batuk sedikit, kena fitnah antum. Iya. Datang nggak pakai masker, kena tahdzir antum. Batuk sedikit, baru batuk gitu, langsung noleh orang-orang. Itu zaman-zaman, masya Allah, itu zaman-zaman kegelapan. Ketika itu, masya Allah,
Sekarang ketika zaman kena COVID, langsung Pak RT kemudian mengkalungkan di pagar rumah kita apa? Apa tuh keterangan lagi karantina apa dan seterusnya. Ya. Kalau sekarang kenapa kok ringan rasanya? Karena dulu-dulu udah pernah kok. Jadi kerasa ringan. Coba awal-awal antum yang kena. Banyak yang wafat gara-gara belum ada sampel sebelumnya. Orang-orang first time ini yang kena, ya. Maka kalau misal ini ada pelajaran bahwasannya dalam tarbiyah terhadap orang gitu loh. Ketika orang menghadapi problem, maka berikan sampel. Dan dalam Al-Quran, uslub tarbawi seperti ini, itu berulang kali. Iya. Wa in, kata Allah Azza wa Jalla, wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika. Kalau mereka, orang-orang kaummu itu, mereka mendustakanmu, wahai Muhammad, sesungguhnya orang nabi-nabi sebelum kamu juga telah didustakan. Jadi kerasa ringan enggak? Kerasa lebih ringan karena udah ada sampel dahulu. Begitu, ikhwan. La'allakum tattaqun. La'alla ini adalah bentuk taroji, yaitu pengharapan. Semoga kalian bertakwa. Tetapi la'alla kalau Allah yang katakan, maka ini adalah kepastian, tahqiq. Ya ini kalau kalian menjalankan puasa dengan baik secara kewajiban, maka kalian akan bertakwa. Dan tujuan puasa adalah bertakwa. Maka puasa adalah tangga menuju ketakwaan. Sehingga sebaliknya, kalau seseorang tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur, maka dia tidak akan mencapai derajat ketakwaan. Enggak selamat dia. Itu fadilah kedua. Fadilah ketiga, puasa adalah pelindung dari api neraka, yaitu perisai terhadap api neraka. Ibadah puasa adalah perisai atau pelindung yang melindungi seorang hamba muslim dari api neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, Rabb kita berfirman, ini hadis qudsi, as-siyamu junnah. Puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai. Yastajiru bihal abdu minan nar. Yang dengannya seorang hamba melindungi dirinya dari api neraka. Wa huwa li wa ana ajzi bih. Dan puasa itu untukku, milikku, dan akulah yang akan membalasnya. Jadi as-siyamu junnah. Dalam riwayat lain juga begitu. Kata Nabi SAW, as-siyamu junnah. Puasa adalah perisai, penghalang. Puasa adalah penghalang. Penghalang terhadap apa? Pertama tentu disebutkan dalam hadis penghalang terhadap api neraka. Itu satu. Itu satu. Yang kedua, puasa ini penghalang terhadap efek buruk dari syahwat. Puasa ya, penghalang terhadap efek buruk dari syahwat yang tidak terkontrol. Jadi puasa ini bisa menjadi penetralisir syahwat, gitu loh. Ya, penetralisir syahwat. Dan syahwat yang dimaksud yaitu ada beberapa syahwat. Pertama, puasa itu menetralisir syahwat batiniyah. Kedua, syahwat batiniyah. Ketiga, syahwat farjiyah. Ya. Puasa ini menetralisir syahwat. Pertama, syahwat batiniyah. Yang kedua, syahwat batniyah. Yang ketiga, syahwat farjiyah. Yang pertama, menetralisir syahwat batiniyah, yaitu syahwat yang ada di kalbu. Dari cinta harta, cinta dunia, itu bisa dinetralisir dengan puasa. Karena di antara fungsi puasa adalah mengingatkan kita akan kefakiran, kekurangan. Sehingga ternetralisir, cita-cita dan harapan dunia itu ternetralisir. Amat disayangkan itu dirusak dengan buka puasa yang glamor. Dirusak sebenarnya itu.
yang sudah berusaha membentuk atau menetralisir syahwat dunyawiyah atau syahwat batiniyah itu ternetralisir, tapi kemudian ketika buka puasa tahu, oh tiap hari kalau puasa buka puasa di masjid ini buku masya Allah glamor, iya, prasmanan, segala jenis lontong ada, geprek ada, semuanya ada, ya, segala jenis sirup ada, ya, dengan cincau-cincaunya, boba 5 jenis ada semua, gula semua, khalas. Maka kalau memang kayak gini jadinya, ya maka khalas ini enggak kurang bermanfaat jadinya. Enggak ternetralisir gitu loh. Malah dia menunggu-nunggu apa? Menunggu-nunggu minum boba nanti jadinya, minum ini, minum. Wah, nanti buka puasa apa ya? Mikirinnya buka puasa, menunya dipikirin. Jadi syahwat batinnya, raghbah anid dunya, raghbah fid dunya, keinginan duniawi itu bisa ternetralisir dengan puasa. Itu pelindungnya, puasa sebagai pelindung dari apa? Dari syahwat batiniah yang kuat. Dari netral, enak. Yang kedua apa tadi? Syahwat batiniah. Syahwat batiniah itu berarti syahwat keperutan, berkaitan dengan perut. Karena perut ini punya apa? Punya syahwat, makan, lapar. Ya. Itu tuh masuk syahwat juga. Yang tadinya butun tuh apa ya? Butun tuh istilahnya tuh kemaruk, ya, grandong, ya, makan itu, kemaruk, ya, itu, masya Allah, makannya itu masya Allah, bisa belajar untuk menetralkan perutnya walaupun tersiksa dengan puasa, iya. Kemudian yang ketiga, syahwat farjiyah. Yang memiliki syahwat tinggi juga harus belajar dengan berpuasa untuk menetralkan syahwatnya. Tapi Ustaz, libido anak tinggi, Ustaz. Ya kata Ustaznya, emang lo doang gitu. Maksudnya di sini walaupun libido tinggi, dia harus belajar, wajib berpuasa, enggak ada alasan. Antum enggak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat. Iya. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan kuntu rajulan madzaan. Saya adalah seorang pria yang suka keluar madhinya, artinya syahwatnya besar. Ya. Saya malu mau nanya langsung ke Nabi Muhammad SAW karena posisi Nabi siapa? Siapanya Ali? Mertua. Antum kan gak enak Pak, nanya sama mertua. Bapak, saya ini syahwatnya gede loh, nggak mungkin ngomong mertua kayak gitu kan, karena posisi mertua gitu loh, ya walaupun keluarga juga tapi nggak enak. Ali bin Abi Thalib rajulun madza, ya sering apa syahwatnya besar, tapi puasa ya puasa wajib gitu loh. Orang Arab ya makan daging tiap hari tetap wajib puasa walaupun libido tinggi. Antum cuma makan ayam bongkrek aja ya, bergaya-gayaan, ya libido mereka lebih tinggi pun puasa tetap disabarin. Kayak dianjurkan, bukan dianjurkan secara syariah, secara apa ya, secara kebiasaan kalau bisa nikah itu jangan Sya'ban gitu. Apalagi Ramadan ya jangan dulu, ntar Syawal gitu kan enak. Atau ketika musim daging kambing menjelang lebaran Id, Adha, nah itu pas. Itu momentumnya memang banyak kondangan ketika itu. Iya. Nah, jadi syahwat apa tadi? Puasa bisa menghindarkan kita dari pertama api neraka. Satu. Kedua, mencegah kita dari apa? Atau menetralisir dari apa? Dari menetralisir syahwat batiniyah dan farjiyah. Farjiyah kemaluan. Baik. Kemudian yang keempat, di antara fadilah puasa, yaitu seperti nomor pertama, diganjar pahala yang tidak terhingga. Allah Ta'ala berfirman dalam suatu hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu milik dia kecuali puasa. Maka puasa itu milikku dan
akulah yang akan mengganjarinya. Begini loh. Sebenarnya semua amalan itu kan harusnya ke Allah. Dan Allah lah mengganjari semua amalan. Tapi kenapa puasa dikhususkan? Kenapa? Karena potensi riya dalam berpuasa itu lebih kecil daripada umumnya amalan. Potensi riya dalam berpuasa lebih kecil dibandingkan amalan lainnya. Karena kalau antum puasa Ramadan, antum riya, apa yang mau diriakan? Karena semua orang juga sama. Saya puasa loh Ramadan. Lah kata yang lain, emang situ doang norak loh gitu katanya. Biasa aja. Mau ria nggak ada yang bisa diriakan. Gimana cara ria coba? Selain mengklaim kayak gitu, gimana caranya? Hah? Ada orang kemudian kita diam dulu. Cium. Bau kan? Puasa. Dibalas lebih busuk lagi mungkin. Enggak, susah. Mau ria apa yang diriakan? Karena semua orang berpuasa umumnya gitu loh. Makanya potensi ria ini kecil. Potensi rianya kecil gitu loh. Sehingga seolah-olah seperti puasa itu rata-rata khusus lillahi ta'ala. Dan akulah yang akan mengganjarinya. Wasiyamu junnah. Dan puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Dan ketika dia sedang berpuasa, maka jangan melakukan rafath, jangan berbuat sakhab, yaitu gaduh. Apalagi di media sosial. Rafath itu bisa maknanya jima', bisa maknanya berkata keji, ngomong jorok. Itu masuk rafath. Rafath bermakna jima' itu ada di surat Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian di malam Ramadan, malam puasa, untuk melakukan rafath, yaitu jima'. Itu makna rafath pertama. Ya. Adapun makna rafath berkata kotor atau menggoda atau muqaddimah jima', itu ada di ayat faman faradha fihinna fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi kalau udah masuk pakai kain ihram untuk haji, enggak boleh rafath. Rafath di sini maknanya yaitu bisa jima' atau muqaddimah jima'. Merayu, mencumbu, mencium istri itu enggak boleh. Itu makna rafath. Jadi ketika lagi puasa jangan lakukan itu semua, gitu loh. Apabila ada orang menghinanya atau memeranginya, yaitu ngajak berantem lah gitu, maka ucapkanlah inni shaim, inni imru'un shaim, saya lagi puasa. Ini sunnah Nabi SAW. Ketika memang ada yang membuat dia itu terpancing emosinya atau terpancing untuk maksiat, dia bilang inni shaim, saya lagi puasa. Masya Allah, ini udah azan aja. Kayak baru ngomong Anda tapi langsung diazanin, ini gimana? Ya kalau gitu azan dulu, silakan. Fadhal. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khulufu fami shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Yaitu aroma mulut orang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma misk. Misk itu adalah kasturi. Ya, misik itu adalah aroma kasturi. Jadi misik itu ada misik duniawi, ada misik ukhrawi. Ya, Allah alam kalau misik ukhrawi yaitu di surga nanti, wallahu alam. Tapi kalau di dunia ini ketika disebut misik, yang mana itu di zaman Nabi SAW merupakan minyak wangi yang fakhirah, yang dibanggakan karena mewahnya dan karena mahalnya. Karena misik ini, kasturi itu asalnya kalau original itu adalah dari salah satu bagian dari tulang atau tubuh kijang, binatang kijang. Itu aslinya kasturi seperti itu. Adapun kalau misalnya antum dapetin kasturi di pedagang minyak wangi yang harganya cuman berapa puluh ribu, atau itu kasturian ya, kasturian. Mengkasturikan diri. Jadi ya itu mah nama doang ya, enggak masalah ya. Nah, misik ya, itu
merupakan wewangian yang terbaik. Jadi misik itu ada yang duniawi dan itu produk duniawi ya. Bisa original dari binatang atau bisa murni buatan campuran dari zat-zat kimia. Kemudian kalau ada juga misik di alam barzakh. Dan yang ketiga ada misik di alam akhirat di surga. Itu semua di alam barzakh ada dalilnya, di dunia ada, di alam akhirat di surga ada dalilnya sebagaimana ini di surga. Insyaallah. Dan juga khitamuhu misk. Ya, kata Allah Azza wa Jalla surat Al-Mutaffifin. Kalau di alam barzakh dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu ketika seorang beriman dia itu ya astagfirullah afwan, bukan misk. Di alam barzakh bukan misk namanya. Lah, bukan misk, bukan. Namanya Allahul musta'an. Bukan misik, bukan. Jadi ketika malaikat maut itu datang ingin mencabut nyawa seorang muslim mukmin yang beriman ini, kemudian ada yang namanya disebut a'wan malaikatul maut, yaitu para pembantu malaikatul maut. Nah, para pembantu malaikatul maut ini beda dengan malaikatul maut. Mereka tidak mencabut nyawanya. Tidak mencabut nyawa manusia ini, tidak. Yang mencabut malaikatul mautnya sendiri. Nanti setelah dicabut langsung mereka bawa itu nyawa, ruh itu, yaitu para malaikat penolong malaikat maut, mereka bawa menuju ke langit. Mereka ini sebelum membawa si mayat ini itu membawa dua hal. Pertama, kafan surgawi. Dan yang kedua, kalau nggak salah namanya hanut. Hanut. Atau hanut. Sebentar, anak apa yang klarifikasi supaya benar. Al-hanut. Ya. Sah? Hanut. Jadi hanut ini adalah suatu cairan yang wangi. Seperti olesan yang wangi. Sebagaimana kita mengoles untuk mayit ketika menjenazahkan mengkafaninya. Itu namanya hanut itu. Olesan itu namanya hanut. Nah, di alam itu, di alam barzakh, bukan misik, afwan, salah tadi. Di alam barzakh ada namanya hanut juga yang dibawa oleh para malaikat ini dari surga untuk orang beriman. Nah, ketika nanti diangkat, wanginya minta ampun, Masya Allah. Tapi itu di alam barzakh. Di alam barzakh. Nanti di setiap pintu langit diketuk. Dan para malaikat yang mengisi langit itu akan bertanya ketika mayit ini lewat di bawah. Mayit ini baik sekali. Mayit siapakah ini? Disebutkan nama terbaiknya dan nama bapaknya. Kalau nama KTP antum misalnya Coki, ya, tapi panggilan antum Abu Ahmad, maka Abu Ahmad yang dipakai, bukan Coki, ya, begitu. Akan disebut nama terbaiknya kata Nabi SAW. Selama di dunia nama terbaiknya apa? Nah, seperti itu. Akan ada harumnya, aromanya itu ada. Tapi aroma tersebut tidak sampai ke alam dunia kita. Adapun kalau misalnya terjadi lagi bawa keranda mayit ini, kok ini aromanya enak di mayit ya? Apakah itu tanda bahwasanya itu aroma di alam barzakh? Maka kita tawakuf, wallahu alam. Enggak boleh memastikan karena itu gaib. Enggak boleh memastikan karena itu gaib. Taib, kembali ke yang tadi, mulutnya orang yang berpuasa bagi Allah itu lebih baik daripada aroma kasturi. Walis-saimi farhatan yaf'ahuma. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Satu, idza aftara fariha. Ketika berbuka puasa ia bergembira. Orang kalau buka puasa bergembira. Iftar. Gembira. Karena gini, ketika kita ditahan fitrah kita, kemudian pada momentumnya dibukakan fitrah kita, itu senang banget. Iya, Pak.
Misalnya seorang bujang, nggak boleh sama orang tua, jangan nikah dulu, belum cocok kamu, ya, belum mapan misalnya, ditahan, pengen banget nikah tuh. Akhirnya di tahun kesekian, sudah kamu sudah bagus, sudah boleh nikah, ayo nikahlah. Seneng nggak? Pasti seneng. Sekarang seneng makan, kayak kita fitrahnya ya makan normal, ditahan sekian belas jam. Namun di maghrib baru boleh. Ketika makan seneng nggak? Wajar seneng. Makanya kalau antum lihat orang buka puasa, wajahnya pada senang mukanya. Iya, kecuali kedapatan sisa doang. Ya, udah aqua fit 500-an, kurma juga kurma bekas, ya. Ya, itu baru kelihatannya kayak gimana gitu. Tapi kalau semuanya jahiz enak. Ini ada, apalagi kalau gorengan itu ada lengkap semua mas sambalnya, itu senangnya minta ampun orang Indonesia itu. Ya. Maka ini senang. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Ketika bertemu dengan Rabbnya, dia akan senang dengan amalan puasanya dia. Itu. Kemudian rukun puasa, yang B rukun puasa. Rukun puasa cuma dua, ikhwan. Rukun puasa cuma dua. Pertama niat. Pertama niat, yaitu berazam untuk melaksanakan puasa. Dan niatnya itu kalau puasa fardu, puasa Ramadan, maka niatnya itu di malam harinya. Di malam harinya. Bahwasanya besok berpuasa atau pas lagi sahur ini makan buat puasa, maka itu sudah termasuk niat. Dan tidak dilafalkan seperti nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu tidak boleh mengucapkan seperti itu dengan itu adalah suatu kebidahan intinya. Ya, kalau mereka katakan ini hanya untuk menguatkan, maka kalau gitu kenapa antum kok lemah banget sehingga harus dikuatkan? Bukankah namanya niat itu adalah, bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatwa Al-Kubra, niat itu adalah mengetahui hati mengetahui apa yang akan dilakukan, itu sudah menjadi niat sebenarnya. Hati mengetahui antum mau ngelakuin apa, itu sudah jadi niat. Sekarang pada praktiknya begini loh. Antum ketika datang ke masjid, ya, tergambar dari parkiran nih, jalan cek naik ke atas atau lewat sana, ya kan? Kan jalan cuma gitu doang, ikhwanan. Lewat sini gitu. Ya. Pas lagi naik tangga, antum tergambar di benak antum nanti ke sini bakal sholat tahiyatul masjid. Ketika masuk, ketemu ikhwan lain ngobrol, gimana kabar antum? Bekhair ini. Ngobrol tiba-tiba berhenti ngomong, langsung antum tiba-tiba gini aja, Allahu Akbar. Sah nggak sholatnya? Ayo sok, sah nggak sholatnya? Antum jangan bilang sah karena antum pelakunya. Sah nggak sholatnya? Sah, secara fikihnya benar nggak sah? Hah? Sah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya. Kalau dalam mazhab Syafi'i bisa-bisa nggak sah loh. Kenapa? Karena harus ada peniatan pas sebelum takbiratul ihram. Minimal ketika takbiratul ihram dia tahu dia salat apa. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ketat. Tapi yang lebih sahih, mudah-mudahan yang lebih sahih adalah sah. Karena berdasarkan niat adalah hati mengetahui apa yang akan dilakukan, itu sudah jadi niatan. Maka khalas, ketika habis ngobrol-ngobrol, langsung tiba-tiba sholat tahiyatul masjid. Ketika Allahu Akbar, itu enggak ada gambaran niatan apa, enggak, udah ngelakuin aja. Karena dia tahu dia bakal sholat gitu loh. Maka ini insya Allah tetap sah. Coba aja, sebenarnya hal-hal kayak gini itu sering dilakukan. Tiba-tiba antum beramal ini. Ketika awal beramal, itu enggak kegambar nih mau amal apa. Tapi udah kegambar sejak 2 menit lalu, 1 menit lalu itu. Itu insya Allah tetap sah. Ya begitu ya ikhwan. Taib, jadi nawaitu saya meniatkan puasa ghadin besok. Nawaitu sama ghadin. Arba rakaatin. Enggak, itu salat ya. Nawaitu sama ghadin an adai
fardhi syahri ramadhana, untuk menunaikan fardunya bulan Ramadan itu puasa, hadhihi sanati, di tahun ini, lillahi ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Ini termasuk suatu hal yang muhdats, yaitu yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Dasarnya adalah hanya untuk menguatkan niatan, tapi tidak perlu, karena niat ketika Anda ingin melakukan sesuatu maka itu sudah niat. Makanya dikatakan di sini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan balasan bagi setiap amal sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kata penulis hafizallah, kata Ustaz hafizallah, yaitu niat tempatnya di hati dan tidak dilafalkan. Tidak dilafalkan. Niat puasa Ramadan wajib dilakukan setiap hari di bulan Ramadan. Bagi orang yang diwajibkan berpuasa di bulan tersebut. Niat ini dilakukan sebelum fajar shadiq pada setiap malam. Gini loh. Memang terjadi khilafiyah antara ulama. Bolehkah kita niatan paket? Yaitu dari awal Ramadan malam pertama itu niatan untuk 30. Satu bulan saya niatkan puasa. Sebagian fuqaha membolehkan. Namun yang lebih tepat adalah tidak boleh, melainkan niatnya harus dari malamnya. Yang penting sebelum apa? Sebelum fajar shadiq, yaitu sebelum adzan subuh. Itu paling akhir tuh niatan pengen puasa. Berangkat dari masalah ini, maka orang kalau misalnya dia ketiduran jam 5 sore, tidur sampai jam 5 pagi, blek bangun, oh iya ya, sekarang harusnya puasa lah. Itu malamnya dia tidur tuh. Maka berangkat dari ini boleh jadi dia tidak sah puasa Ramadannya. Kenapa? Karena dia tidak ada niatan di malam hari. Itu berangkat dari fikih ini. Kata Nabi SAW, man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menetapkan niat berpuasa sebelum fajar shadiq, maka tidak ada puasa baginya. Rukun yang kedua dalam puasa, kalau pertama niat, yang kedua imsak. Apa arti imsak? Imsak adalah 15 menit sebelum azan subuh. Bukan, itu di toa masjid iya, tapi bukan itu makna imsak. Imsak gitu. Ya, orang mengenali, jadi orang tuh mengenalnya apa? Imsak itu adalah suara di toa masjid 15 menit sebelum azan. Itu bukan arti imsak. Imsak adalah menahan diri dari pembatal puasa dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Imsak sama dengan puasa. Imsak sinonim dari puasa dalam fikih ini. Imsak sama dengan puasa itu sendiri. Menahan diri dari pembatal puasa dari terbit fajar shadiq, yaitu adzan subuh awal, adzan subuh fajar shadiq sampai apa? Terbenam matahari. Ini imsak namanya. Iya. Itu asli imsak. Jadi imsak itu jangan dimaknai adalah jeda waktu 15 menit antara itu dengan azan subuh. Enggak, itu distorsi, itu kebiasaan orang-orang kita aja. Ya memang sudah ada sejak zaman dulu seperti itu, tapi enggak, itu bukan seperti itu. Enggak, imsak bukan itu maknanya. Ya. Taib. Jadi ibadah puasa itu ada dua apa? Ada dua rukun. Yang pertama niat, yang kedua imsak. Kalau puasa wajib Ramadan, maka niatannya harus dari malam hari sebelum terbit fajar kedua. Adapun puasa sunnah, maka diperbolehkan niatannya setelah terbit fajar shadiq, itu boleh berniatannya. Dengan dalil Rasulullah SAW itu pernah pas pulang ke rumah, dia dapatkan ada makanan enggak? Tanya ke istrinya, itu Aisyah. Enggak ada makanan. Ya kalau begitu saya puasa. Hari udah cerah. Maka ini menunjukkan bolehnya apa? Meniatkan puasa sunnah baru niat di waktu duha. Di situ ulama berbeda pendapat. Apakah di jam 6, apakah di awal waktu duha, atau boleh jam 9, atau boleh, itu beda pendapat di antara ulama. Tapi yang penting syaratnya dia belum makan atau minum di sejak subuh sampai momentum tersebut. Itu puasa sunnah. Adapun puasa wajib enggak boleh seperti itu, harus dari malamnya. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ya, sepertinya memang waktunya sangat simple ya, sehingga kita tidak bisa melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kita cukup sampai sini aja insyaallah.
Insyaallah kita ketemu lagi di setelah Ramadan insyaallah. Ya cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga puasa Ramadan kita kali ini atau momentum Ramadan kita kali ini lebih baik daripada sebelumnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita di atas ketaatan. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.